Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bisa? Coba ibu ulangi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allah Akbar. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 materi IPA, yaitu wujud zat dan perubahannya. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah untuk mengenali materi dan karakteristiknya, kemudian mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Yang ketiga, mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat dapat terjadi. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang bab 1, perubahan dan fotosintesis. Kalian masih ingat nggak bagian-bagian tumbuh itu ada apa saja? Ingat, akar, Nah, pintar. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, ibu ada sebuah lihat. Mau coba lihat? Kita praktekkan bareng ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. takut-takutan, tangan diputar. Lungu-lungu-lung, tangan digulung. Bulan melingkar di badan bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Google menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Google menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Google menjadi enam, buat menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri. Google menjadi delapan, buat telinga kucing. Lima jari kanan, lima jari kiri. Google menjadi 10, siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Hari ini yang tidak hadir siapa? Siapa? Ada suratnya? Sakit. Yang nggak masuk berarti 2. Kita belajar wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih wujud zat itu ada apa aja? Yang ada di sekitar kita. Wujud zat padat contohnya apa? Meja. Kemudian ada apa lagi? Kursi. Terus ada apa tulis? Papan tulis. Spidol. Kemudian ada apa lagi? Iya. Terus ada apa lagi? Ada kipas, ada Jam. ada jam, kemudian ada laptop. Sedangkan wujud zat cair apa aja, Nak? Wujud zat cair ada apa aja? Air, terus ada minyak. Ada apa lagi? Ada bensin, ada oli, solar, apa lagi? Ada solar, ada parfum. Kalau wujud benda gas ada apa aja? Gas udara. Balon, kemudian yang di udara ada oksigen, kemudian ada karbon dioksida. Kemudian balon itu termasuk zat apa? Nah, karena
A halaman 34, coba dibuka punya halaman 34. Halaman 34, topik A, materi dan makhluk apa itu? Nah, Ibu mau tanya nih, materi itu apa sih? Ada yang tahu? Yang memiliki massa yang menempati ruang. Sederhananya, materi adalah sebuah benda yang layak sekitar kita, baik yang kita lihat maupun tidak. Nah, pinter. Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang. Artinya apa? Materi itu adalah barang atau benda yang memiliki massa. Kalian tahu arti massa ini kan? Massa artinya apa? Ada yang tahu? Massa itu artinya adalah berat dan menempati ruang. Sederhananya, materi adalah semua benda yang ada di sekitar kita, baik yang bisa kita lihat maupun tidak. Contoh materi itu apa aja ya? Iya, meja kursi, terus ada apa lagi? Kipas, ada kipas, ada buku. Kemudian yang kedua nih, ciri materi apa? Memiliki massa, ada materi memiliki berat menempati ruang. Materi membutuhkan ruang untuk ada, memiliki volume seperti memiliki ukuran atau tertentu. Memiliki massa tertentu, setiap materi memiliki sifat unik seperti model rasa atau kesamaan dan lain-lain. Nah, kita akan jelaskan satu-satu ya. Jadi ciri-ciri materi yang pertama itu memiliki massa. Artinya materi memiliki berat. Berat benda yang satu dengan benda yang lainnya itu berbeda. Contohnya nih, itu mempunyai sebuah buku cetak bahasa Indonesia dan buku cetak bahasa Lampung. Dilihat dari ukurannya besar yang mana? Indonesia. Kalau misalnya dari ketebalannya? Indonesia. Coba Aldi coba bandingkan buku bahasa Lampung dengan buku bahasa Indonesia. Berat yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang buku apa? Bahasa Indonesia. Berarti buku bahasa Indonesia massanya lebih berat daripada buku bahasa Lampung. Kemudian yang kedua adalah menempati ruang. Artinya materi membutuhkan ruang untuk ada. Contohnya nih, itu ada galon. Galon itu kan berisi air. Air itu merupakan zat cair yang menempati ruang galonnya sehingga membentuk sebuah galon. Kemudian memiliki volume. Materi memiliki ukuran atau volume tertentu. Nah, biasanya volume ini terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian mempunyai sifat-sifat tertentu. Setiap materi memiliki sifat unik seperti warna, apa aja? Rasa. Nah, jadi materi itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena mereka mempunyai warna, rasa, bau, dan kekerasan yang berbeda. Kekerasan di sini artinya adalah berat benda itu berbeda setiap satu dengan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Berarti udah paham. Yang kedua ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja, Nak? Manusia. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, makhluk hidup dikata memiliki ciri-ciri khusus seperti apa? Bernapas, membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua, yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, yang kelima, yang ini terakhir. Nah, semisal nih makhluk hidup tidak mempunyai ciri-ciri khusus, ini dihapus, apakah masih bisa bertahan hidup? Kenapa? Ya, karena mati karena tidak makan dan hidup. Sedangkan kalau misalnya nih makhluk hidup dia tidak bernapas, mati juga. Kalau misalnya dia tidak
Jelaskan dari permukaannya kan kosong. Ketika diisi dengan air, maka ruang kosong yang ada di gelas tersebut akan diisi oleh air. Contohnya nih. Contohnya ini apa? Kopi ini air. Coba kita buktikan ya. Ibu tuang air ke dalam wadah kopi. Coba perhatikan. Nah, wadah ini menempati ruang atau tidak airnya? Kenapa? Karena materi selalu berusaha untuk menempati ruang sebanyak mungkin. Jadi mau dituang sedikit, mau dituang banyak, zat cair tersebut akan menempati ruang di dalam wadah kopi. Nah, wadah kopi ini masih ada unsur apa aja ya? Walaupun tidak ada bubuk kopinya, tetapi masih ada zat kopi dan air. Kemudian di sini ada hubungan volume dengan sifat materi lain. Volume itu adalah suatu benda berkaitan erat dengan sifat-sifat materi. Biasanya itu volume itu berhubungan dengan benda cair, sedangkan massa berhubungan dengan benda padat. Nah, ciri-ciri volume itu yang pertama itu memiliki massa. Massa itu ini ya, yang ada di dalam sebuah wadahnya. Contohnya ini kan ada air. Berarti massa air ini misalnya di sini ada 100 ml. Berarti massanya ada berapa? 100 ml. Kemudian yang kedua ada kepadatan. Kepadatan adalah perbandingan antara massa dan volume suatu benda. Massa berat benda dan volume suatu benda, berarti volume suatu bendanya tetap 100 ml. Kemudian benda yang padat memiliki partikel yang tersusun rapat. Ada yang bisa dijelaskan nggak? Benda yang padat memiliki partikel yang tersusun rapat. Bagas bisa jelasin? Nah, jadi maksudnya yaitu benda padat ini kan wadahnya benda padat. Jadi partikel yang tersusun rapat. Artinya ketika dia diisi oleh air, maka sudah tidak ada rongga atau celah lagi untuk air tersebut tidak memasuki ruang apa ini? Benda padat. Kemudian yang topik B. Coba bukunya dibuka. Topik B. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Topik B. Halaman berapa? Coba dicari halaman berapa. Yang topik B itu adalah memangnya wujud materi seperti apa? Apa sih si materinya? Nih, yang pertama itu adalah zat padat. Pengertian zat padat itu adalah yang memiliki bentuk yang tetap. Artinya, benda padat tidak akan berubah meski bentuknya dipindahkan ke wadah yang berbeda. Ini contohnya apa? Spidol ketika ibu masukkan ke dalam wadah sini, apakah bentuknya akan berubah? Berarti volumenya tetap dan bentuknya tetap. Yang kedua itu kerapatannya tinggi. Arti kerapatannya tinggi. Misalnya spidol ini dia itu mempunyai ruang, tetapi ruang tersebut dapat diisi oleh air, oleh pihak, dan kemudian dia tidak bergerak sehingga kerapatannya tinggi. Yang ketiga ada apa? Arti keras itu apa ya, Nak? Padat, ya benar. Jadi zat padat itu umumnya adalah zat yang memiliki sifat keras. Coba kalian mencoba. Keras atau lunak? Keras. Berarti meja bisa
dituangkan ke dalam botol, maka air berbentuk botol. Sedangkan air ketika dituang di dalam toples, maka bentuknya akan menjadi toples. Artinya bentuk zat cair akan selalu menyesuaikan dengan bentuk wadah. Kemudian sifat-sifat zat cair ada apa aja? Yang pertama mengalir, yang kedua mempunyai volume tetap, yang ketiga mempunyai massa, yang keempat dapat melakukan berbalik, yang kelima dapat melihat. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada mengalir. Mengalir itu adalah zat cair, dia akan mengalir ke dalam sebuah wadah atau ke dalam sebuah benda di mana dia itu tidak ada hambatan. Coba perhatikan ya, dia mengalir kan? Mengalir. Ada hambatannya tidak? Ada. Ada hambatannya tidak? Ada. Kemudian yang kedua mempunyai volume yang tetap. Artinya volumenya tidak akan berubah sesuai dengan wadah. Kemudian yang ketiga mempunyai massa. Air itu semakin banyak dituang, apakah semakin ringan? Berat. Semakin berat. Kenapa? Karena mempunyai massa yang banyak. Kemudian dapat melarutkan zat lain. Tadi zat lain ada apa di sini? Kopi. Ada kopi. Kemudian ada satu lagi ada air. Air dapat melarutkan kopi, tetapi tidak mengubah warna bau dari kopi tersebut. Kopinya kan buktinya sudah nggak ada, tetapi dari warna, dari bau masih tetap kopi. Kemudian yang kelima dapat meresap. Contohnya begini, air ketika dituang ke tanah atau ke keramik atau ke dalam benda apapun, maka dia akan meresap. Kenapa meresap? Karena zat cair itu sifatnya mengalir dan cepat meresap. Ada yang menanyakan nggak sampai sini? Nggak ada. Kemudian yang ketiga ada apa? Balon. Ya, zat gas memiliki bentuk yang sangat unik dibandingkan zat padat atau cair. Bentuk gas selalu berubah-ubah dan mengikuti bentuk wadah tempat ia berada. Contohnya adalah sebuah balon. Ketika dia ditiup oleh udara yang masuk, semakin besar balonnya, tugasnya semakin banyak. Kemudian di sini ada apa ini gambaran? Di dalam gas ini apakah isinya kosong? Enggak. Apakah terdapat sebuah benda padat? Di dalam gas tersebut isinya ada gas, baik itu hidrogen atau gas lainnya. Kemudian nih, topik yang C, bagaimana wujud benda dapat berubah. Kalian tahu peristiwa mencair tidak? Contohnya seperti apa? Es batu yang dibiarkan di wilayah di tempat yang terbuka, dia akan mencair atau mencair. Kenapa kok bisa mencair? Karena panas. Karena perubahan zat atau perubahan suhu yang tinggi sehingga menyebabkan es tersebut mencair. Contoh lain ada lilin. Lilin itu kan benda padat. Ketika kita dibakar, maka lilinnya akan meleleh. Tetapi ketika leleh kita diamkan saja akan membeku lagi. Kemudian ada contoh lain mentega. Kalian pernah masak pakai mentega nggak? Mentega itu kan awalnya kan benda padat. Kemudian terdapat sebuah suhu yang panas sehingga dia mencair. Kemudian yang kedua adalah menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan dalam panci akan menguap menjadi uap air. Kalian pernah merebus air tidak? Nah, di dalam tutup panci itu biasanya kan ada bintik-bintik airnya. Nah, itu namanya menguap karena benda cair menguap menjadi selain menguap ada mengembun. Mengembun itu adalah kebalikan dari menguap. Contohnya itu tetesan air pada permukaan gelas berisi minuman dingin. Kalian membeli sebuah minuman dingin dalam gelas. Biasanya di pinggir itu kan ada bintik-bintik atau ada tetesan
Nah, kapur baru sendiri benda padat atau benda cair? Benda padat. Ketika kapur ini berubah menjadi gas, kemudian tempat yang terbuka atau tertutup, lama-kelamaan kapur ini akan habis karena perubahan wujud. Langsung dari padat menjadi gas, tapi dia tidak mengalami perubahan wujud cair. Kapur ini habis bukan karena meleleh atau bukan karena dia mencair, tapi karena proses lalu ada kristal. Mengkristal adalah perubahan benda dari gas atau cair menjadi padat. Kalian pernah melihat proses pembuatan garam? Apakah garam tersebut langsung menjadi benda padat? Ibu mempunyai sebuah garam. Garam ini bahan dasarnya terdiri dari kata air. Nah, apakah jika air laut tersebut dibiarkan akan menjadi garam? Tentunya harus mengalami proses perubahan wujud, di mana harus ada terik matahari untuk bisa menjadikan air laut garam. Nah, proses pembuatan garam yaitu melalui kristal. Jadi, air garam itu adalah zat cair menjadi padat dan membentuk sebuah kristal. Tetapi garam ini tidak langsung berubah menjadi kristal, tetapi mengalami proses yang lama seperti pendinginan. Karena air tersebut berubah menjadi kristal. Nah, supaya memperdalam lagi materialnya, itu ada sebuah video nih. Video ini adalah video pembelajaran mujizat dan perubahannya, di mana dalam video ini kita akan menyanyi bersama.
Nah, kalau misalnya Ibu mau tanya nih, kalian sudah paham materi yang dijelaskan belum? Sudah? Sudah paham? Sudah atau belum? Nah, kalau sudah, di sini Ibu ada lembar kerja peserta dik atau LKPD untuk mengukur kemampuan kalian apakah memahami materi atau belum. Jadi soalnya itu ada pilihan
dari jilat paling bagus. Hijau.